ada obrolan soal patung Nusantara itu gimana Pak? Apa itu? Masih Ki, pecah ini kok. Awas betah. Ini ternyata lukisannya Mas Butet itu dari itu semua satu kata Nusantara. Kalau dulu tulisannya tiga kata jasa, tapi ya kayak gambar banteng itu ternyata tulisannya Nusantara. Jadi itu imajinasi beliau itu seperti apa, tapi rasanya mimpi beliau tentang Pecah lah. jaga dari berbagai sisi. Terima kasih. Pak Ganjar kemarin Pak Jokowi datang ke acara logo yang mendukung Pak Prabowo. Tanggapannya Pak? Awas. Tapi Baik, sing mesu langsung dulu. Mesu mulai. Mana ini Awas. tangga, kawan. Ternyata nanti Mas Gibran jadi cawapresnya Pak Prabowo, tanggapannya gimana Pak? Itu hal yang biasa adalah gimana? gimana? Oke, makasih ya. Siap makanya ya. Terima kasih Pak. Pak Mahfud ke Pak Ganjar seperti apa Pak? Ya kebetulan saja kan yang datang ke sini itu 2 orang itu. Seminggu yang lalu kan Pak Mahfud, malam ini Mas Ganjar. Dan memang sejak lama, bahkan saya setahun yang lalu kan saya sudah dalam podcast saya dengan Akbar Faisal itu saya mengatakan kalau Pak Mahfud itu Satrio Piningit. Ya mudah-mudahan betul-betul tanpa berniat mendahului ini cuma menyatakan harapan kayaknya kawan-kawan ini juga sependapat bahwa kalau Mas Ganjar ini dipasangkan Pak Mahfud kok cocok banget karena itu untuk kebaikan Indonesia. Ada bocoran mungkin dari parpol mungkin? Oh nggak tahu saya bukan kader partai, nggak tahu. Saya berteman dengan siapa saja, saya cuma menyaring informasi dari media sosial, media mainstream, itu aja. Kalau seandainya Mas Pak Mahfud yang diajukan. Apa? Kenapa kok Pak Mahfud? Pak Mahfud itu pengalamannya di sektor apapun lengkap. Secara politik pernah jadi legislatif, eksekutif, yudikatif. Sebagai ketua Mahkamah Konstitusi kita tahu kualitasnya. Sebagai ulama kita tahu kapasitasnya. Jadi prestasi akademiknya, pengalaman politiknya, dan Pak Mahfud itu tampak sekali mewarisi sifat-sifat Gus Dur, berani. Kita membutuhkan pemimpin yang berani menegakkan keadilan. Pak Mahfud membuktikan tentang hal itu. Jadi wajarlah kalau saya, kawan-kawan seniman dan mungkin kawan-kawan saudara-saudaraku se-Indonesia juga merindukan Pak Mahfud bisa menjadi wakil presiden. Dan tentu saja harapan saya kalau Pak Mahfud jadi wakil presiden bisa kerja sama dengan baik dengan presidennya, bukan wakil presiden boneka. Pak Butet, penegasan walaupun apa yang terjadi pasca putusan MK tetap Pak Ganjar ya dukungan teman-teman seniman. Kalau teman seniman ya nggak tahu, saya Pak tidak Butet merepresentasikan secara pribadi, ya siapapun dan nggak ada urusannya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Keprihatinan saya dengan soal pemaksaan melakukan judicial review hanya untuk memberangkatkan seseorang anak muda itu kok rada berlebihan. Ini yang kita pertaruhkan untuk keberangkatan anak muda ini adalah bangsa dan negara. Proses politik hari ini menurut saya tidak memberikan pembelajaran
kepada publik yang baik. Bayangkan ada seseorang yang 2 hari menjadi anggota partai, di hari ketiga menjadi ketua umum. Bagaimana untuk menjadi seorang ketua umum, seorang pemimpin tertinggi tanpa melalui kegigihan perjuangan? Tauladan apa yang akan diterima oleh anak-anak muda hari ini? Pembelajaran apa? Pembelajarannya adalah bahwa please, menjadilah manusia-manusia instan. Masuk kayak gitu satu pembelajaran yang baik? Please, kamu menjadi calon pemimpin bangsa bukan karena kualitas kegigihan bekerja untuk mencapai yang tertinggi, untuk berprestasi, tapi karena kamu anak siapa. Ini saya sedih. Makanya kemarin surat saya kepada Pak Jokowi yang viral itu, saya itu sangat merindukan seorang pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, kebanggaan yang abadi. Kalau Pak Jokowi kerja seperti yang kemarin-kemarin, tanpa melakukan sesuatu dari balik layar, saya sedih. Karena saya ini cuma sudah 9 tahun, kurang setahun saja, sabar saja, 9 tahun. Setahun lagi sudah 10 tahun lunas menjadi bukti presiden terbaik se-Indonesia, kepuasan publik 82%, dan itu tingkat tertinggi sedunia, kepuasan publik sedunia. Masa hanya akan rusak karena peristiwa di Mahkamah Konstitusi itu. Rakyat Indonesia punya kecerdasannya untuk membaca yang tersembunyi. Saya percaya itu, dan saya karena saya mencintai Pak Jokowi, saya merindukan pemimpin yang bisa saya banggakan sepanjang waktu, hanya bisa mengingatkan, eling sangkan paraning dumadi karena melek kui gendong lali. Saya masih berharap masih ada beberapa hari, mudah-mudahan semesta mewujudkan mukjizat. Mas Gibran tidak berkenan untuk menjadi wakil presidennya siapa saja. Wis, kok kayak cangkem. Terima kasih Pak Butet.